Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Pamungkas, STM 107032097 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas besar sumber daya lingkungan, yang mana di sini saya mengambil judul pengaruh pohon dan penyerapan emisi kawasan, dan studi kasusnya yaitu di Jalan Sulanjana, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Di sini ada outline dari PowerPoint saya, yaitu ada pendahuluan, ruang lingkup wilayah, tinjauan pustaka, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Di sini ada latar belakang, yaitu pertumbuhan aktivitas ekonomi di urbanisasi cukup tinggi di perkotaan maupun suburban, yang mana bisa berpotensi besar dalam peningkatan konsumsi pada energi, bahan bakar, seperti bahan bakar pada industri dan juga transportasi. Bahan bakar tersebut menjadi pencemar udara yang melepaskan CO2, NO2, SO2, dan SPM atau suspended particulate matter. Akan tetapi di setiap permasalahan ada solusi, yang mana harusnya ada beberapa tanaman termasuk pohon dan tanaman lainnya yang bisa meminimalisir terjadinya polusi udara di Jalan Sulanjana, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan. Di sini keberadaan pohon pun dalam jalur hijau di daerah perkotaan mempunyai manfaat dalam memperbaiki kualitas lingkungan dan juga kualitas udara. Tanaman juga mempunyai peranan yang penting serta dikategorikan, yaitu fungsi lanskap, sosial dan fisik, fungsi lingkungan atau ekologi, dan fungsi keindahan atau estetika. Apabila terimplikasikan konsep fungsi lanskap ini bisa mendapatkan dampak yang positif, yang mana ruang tepi jalan akan mendapatkan kenyamanan, kesejukan, dan juga keestetikan dari pandangan masyarakat sekitar dan juga masyarakat yang berkunjung. Lalu rumusan masalah serta tujuan manfaat. Lalu ada ruang lingkup wilayah makro. Di sini saya mengambil potongan dari citra satelit dari Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan. Lalu ada ruang lingkup wilayah mikro di Jalan Sulanjana, Kelurahan Taman Sari. Lalu ada tinjauan pustaka di sini menjelaskan mengenai pohon menurut ekologis. Definisi pohon yaitu organisme yang yaitu suatu organisme dari komponen ekosistem yang berinteraksi satu dengan lainnya serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu ada pencemaran udara, yaitu salah satu masalah yang berdampak buruk bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Pencemaran udara ini karena adanya masuk polutan ke dalam atmosfer sehingga menurunkan kualitas dan fungsi udara. Dan pencemar atau penyebab tercemar udara dikarenakan adanya kegiatan industri dan gas buangan dari kendaraan bermotor atau transportasi. Lalu ada emisi, yang mana emisi ini beberapa aspek lingkungan yang berbahaya bagi perubahan global di dunia. Bahan bakar minyaknya digunakan infrastruktur atau dikenal yang paling utama yang menghasilkan intensitas emisi paling tinggi, yaitu transportasi. Lalu ada skema pencemaran udara dari Greenevers tahun 1995, yang mana di sini emisi ada sumber pengukuran kontrol, lalu ke atmosfer, dari transport, dilusi, dispersi, lalu modifikasi efeknya atau penyebabnya terjadi ke manusia dan juga lingkungan. Lalu pembersihan polutan ini bisa diproses dengan alami, yang mana proses alami ini dengan cara penanaman dari pohon ataupun tanaman yang menyerap karbon dioksida. Lalu di sini ada analisis pembahasan, yang mana ada perhitungan RPH, perhitungan konsentrasi CO2, dan juga jumlah kebutuhan pohon. Lalu di sini ada kondisi umum wilayah pengamatan. Di sini saya mengambil pengamatan lokasi ini pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021.
Di sini saya mengambil sampel atau sampel sebanyak 3 kali, yaitu jam 8.56 pagi, 16.30 sore, serta 17.32 sore. Di sini ada suhu, cuaca, suasana, serta pengamatan lanjutnya, yaitu saya mengambil sampel kelembaban, wet, dry, dan humidity. Lalu ada data pengamatan lanjut. Di sini dibutuhkan tiga segmen juga untuk traffic counting dari transportasi atau kendaraan yang lewat, lalu di parkir pun dihitung ada berapa mobil dan juga motor, serta yang pendukungnya yaitu ada perdagangan jasa, LPG, dan juga data penduduk sekitar. Di sini juga ada perhitungan pencemaran udara, yang mana total perhitungan pencemaran udara di sini mendapatkan 46.112.261.000. Lalu perhitungan RTH-nya sebesar 1,68 hektar. Daya serap existing yang telah didapat sebesar 2.772,54 ppm dalam 1 tahun. Lalu ada jumlah kebutuhan pohon, yaitu pohon besar sebesar 52 pohon, pohon sedang 31 pohon, serta pohon kecil 10 pohon. Kesimpulan yang telah didapat yaitu bahwa pencemaran udara di wilayah studi Jalan Sulanjana yaitu sebesar 46.112.261 hektar dalam 1 tahun dan memiliki daya serap sebesar 2.772,54 ppm dalam 1 tahun. Untuk mengurangi pencemaran, maka dibuatlah luasan RTH yang dibutuhkan dari data yang telah didapat atau yang dihitung sebesar 1,68 hektar dengan kebutuhan pohon sebanyak 93 pohon dengan 52 pohon besar, 31 pohon sedang, dan 10 pohon kecil. Lalu di sini ada circle garden, yang mana circle garden ini termasuk dari pohon kecil. Dan circle garden ini cukup berpengaruh bagi penyerapan pencemaran udara tersebut. Akan tetapi untuk data yang telah didapat dalam 1 tahun mungkin berbanding jauh dikarenakan penyerapan ini hanya mendapatkan 2.000 saja, serta untuk pencemarannya sekitar 40 juta, yang mana sangat berbanding jauh dan mungkin bisa dikatakan cukup buruk. Akan tetapi juga Jalan Sulanjana ini mungkin sudah tertata rapi untuk penanaman pohon. Lebih baiknya mungkin dibuat ruang terbuka hijau apabila lahan tercukupi. Dan saran untuk di ruang terbuka hijau ini bisa dibuat beberapa opsi, yaitu penanaman pohon kasia, pohon trembesi, dan juga pohon kayu payung. Nah, untuk vertical garden di sini bisa fleksibel, yang mana bisa di ruang terbuka hijau ataupun di area private, yang mana di toko-toko ataupun di rumah bisa dibuat vertical garden, yang mana di sini di vertical garden ini bisa dibuat dengan di ruang sempit dan juga memanjang, yang mana tidak memakan ruang. Lalu ada pohon kasia, pohon trambesi, dan pohon kayu payung. Akan tetapi saran ini bisa diimplikasikan dengan kesesuaian data pengamatan yang telah dihitung. Ini untuk peta pengamatan dari saya di Sulanjana, kalau teman-teman saya Kecamatan Kedung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.